Ella Rapov. 6 hari kemudian, aku memandang lembaran hasil lab diriku dan Ares. Sudah tidak ada gunanya lagi. Ada dan tidaknya ini tidak merubah apapun karena dia tidak pernah mau mendengarku. Monologku. Aku menatap nanar kamar ini. Menerawang ke setiap sudut ruangan. Kamar yang sudah 7 tahun ku tempati. Dan kini aku harus meninggalkannya. Mungkin wanita itu akan mengisinya menggantikan aku. Aku menghela nafas. Mencoba ikhlas dan memantapkan semuanya. Aku akan menjalani semuanya. Aku yakin aku bisa. Semoga ibu melihat perjuanganku selama ini, hingga tidak membuatku semakin merasa bersalah karena tidak dapat menepati janjiku. Selamat tinggal Ares. Selamat tinggal Atmaja. Aku meletakkan lembar itu ke dalam laci nakas ranjang, menjadikan itu kenang-kenangan yang tertinggal. Aku meraih koperku dan berjalan dengan kepala terangkat. Saat menuruni tangga, tampak Ares melihatku tanpa berkedip. Aku tersenyum manis untuknya dan wanita itu. Aku doakan kau bahagia Ares. Romi. Pria itu berdiri di samping Ares. Ingin rasanya aku menginterogasinya namun, untuk apa? Aku menatap pria itu dengan penuh intimidasi hingga membuatnya menunduk. Terlihat sebuah map di atas meja. Aku tahu apa itu. Itu adalah jalanku untuk meninggalkan rumah ini. Kubuka dan kutelisik. Namaku dan Ares di sana. Tentu saja dia sudah lebih dulu menandatanganinya. Aku mengambil ballpoint hendak membubuhkan bukti terputusnya ikatan kami berdua tapi Ares menundanya sesaat. Aku akan memberikan kompensasi atas perceraian ini. 2 anak perusahaan Gloomy akan kuberikan. Tidak perlu Tuan Ares. Aku memiliki lebih dari yang kau tahu. Aku mengukir cantik tanda tanganku. Semua sudah selesai, pungkasku. Kau pikir kau siapa? Menyuapku dengan perusahaan kecilmu agar aku tidak sakit hati. Sungguh picik. Ares mengatupkan bibirnya. Dia mungkin terkejut dengan diriku yang biasa-biasa saja. Tentu saja. Aku tidak akan memperlihatkan bagaimana hancurnya hatiku. Sophie tersenyum melihat hal itu. Dengan bangga dia mengusikku untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Karena setelah ini aku dan Ares akan mengadakan pernikahan resmi. Ucapnya membuat Ares terhenyak. Sophie, ku bilang jangan bahas ini dulu. Aku terkekeh. Oh, pasangan yang serasi. Kebetulan. Aku juga ingin memberitahu kalian semua, ujarku. Tidak lama datang seorang pria tampan dengan mata birunya menghipnotis siapa saja yang melihat. Sophie bahkan ternganga dengan mulut lebar. Pria itu menghampiriku. Meraih tanganku lalu mengecupnya dengan lembut. Kami juga akan menikah. Kuharap kalian datang. Aku tersenyum manis. Charles merangkul pinggangku mesra. Ares yang masih termenung karena terkejut akhirnya sadar. Aku lihat rahangnya yang mengeras. Apa-apaan ini Ara? Geram pria itu. Aku terkekeh dan mengecup pipi Charles. Aku bilang, aku akan menikah. Minggu besok. Jangan lupa kalian harus datang. Sikapku membuat wajah Ares memerah karena menahan amarah. Kau tidak bisa menikah. Kenapa tidak bisa? Kau sudah berjanji pada ibu hanya akan menjadi Nyonya Atmaja. Nyatanya, kau yang menceraikanku. Aku berjalan menggandeng tangan Charles membawanya pergi. Bagaimana bisa semudah itu kau berpaling? Atau jangan-jangan kalian sudah lama bermain belakang? Kau buat aku menceraikanmu agar kau bisa pergi dengannya. Ucapannya membuatku berbalik dan melayangkan tamparan keras padanya. Plak, Tuan. Sophie menyentuh pipi Ares yang aku tampar. Apa yang kau lakukan? Hardiknya. Aku menatap cemooh pada mereka berdua. Aku tidak tahu jika kau lebih rendah dari pecundang. Selalu mencari kambing hitam dari semua kesalahanmu. Ares. Aku mengacungkan telunjukku pada wajahnya. Kau kecewa karena wanita cacat sepertiku masih ada yang mau menikahinya. Kau kecewa karena ada yang mencintaiku dengan segala kekurangannya. Kau kecewa bukan? Ares terperangah dengan perkataanku. Bahkan dia tidak sanggup untuk menjawab semuanya. Aku memilih pergi meninggalkan mereka yang masih mematung menyaksikan opera sabun murahan. Charles memakaikan jasnya menutupi tubuhku yang sebenarnya gemetar menahan sesak. Dia merangkul dan mengusap bahuku menenangkan. Saat kami sampai di dalam mobil aku menangis sejadi-jadinya. Aku meraung dengan pedih. Charles hanya bisa diam. Menemaniku yang terpuruk meratapi kisah hidupku. Bisikannya menghantarkanku pada mimpi indah di balik suramnya kenyataan. Aku akan selalu bersamamu, Ara.
Autorpov. Brak. PRANK. Ares membanting apapun yang ada di hadapannya. Dia mengepalkan tangan dengan amarahnya yang terkumpul di ubun-ubun. Brengsek. AARRRGGG. Sophie mengetuk pintu khawatir. Sepeninggal Elara dari rumah Ares langsung mengunci diri di ruang kerjanya. Tok, tok, tok. Tuan. Ada apa, Tuan? Jangan buat Sophie khawatir. Ucapnya panik. Hening beberapa saat sebelum akhirnya pintu ruang kerja Ares terbuka. Pria itu tampak kacau dengan beberapa kancing kemeja yang tidak terpasang. Ares menatap sendu pada Sophie. Aku yakin ini yang terbaik. Tetapi kenapa hatiku tidak tenang? Tuan, yang terpenting adalah anakku. Tanpa Ara aku pasti baik-baik saja. Ares memeluk Sophie. Ia mengecup puncak kepala wanita itu. Maaf membuatmu takut. Aku hanya belum terbiasa. Ares menyangkal hatinya yang gamang. Sophie tersenyum riang. Sandungan untuk menjadi Nyonya Atmaja telah tersingkirkan. Tinggal menunggu waktu saja untuk menyandang status itu. Dia membalas pelukan Ares. Melingkarkan tangannya pada pinggang pria itu. Tidak apa-apa Tuan. Kapan kita akan mengadakan pernikahan secara resmi? Sophie tampak tidak sabaran dan itu sedikit mengganggu Ares yang butuh waktu untuk menenangkan diri. Nanti kita bahas itu. Sebaiknya kamu istirahat sekarang, pintanya. Sophie tersenyum kecut. Baiklah Tuan. Aku akan istirahat sekarang. Ucapnya sambil berjalan menjauhi Ares. Ares memandangi Sophie hingga wanita itu masuk ke kamarnya. Ares menghela nafas lelah. Rencananya yang akan menjadikan Elara Nyonya Atmaja kembali sepertinya tidak akan mungkin. Entahlah. Pria itu memijat pelipisnya merasakan pening. Pria itu kembali memasuki ruang kerjanya yang sudah seperti terkena put asteris Ingbeliung. Hancur berantakan. Elara Pov. Kediaman Nasution. Aku terbangun dari tidurku. Kamar yang sudah lama aku tinggalkan kini akan menjadi kamarku ke depannya. Aku beranjak dari pembaringan. Sofa kamar menarik atensiku. Aku memekik saat melihat kakakku duduk di sana. Tersenyum menawan di sana. Kakak, aku menghambur ke arahnya. Memeluknya erat. Tanpa sadar aku menangis terharu seperti anak kecil. Pria itu mengusap rambutku lembut. Berhentilah. Kau jelek saat menangis. Ejeknya. Aku bukannya berhenti malah makin terisak. Kakak kewalahan hingga membuat ayah dan ibu datang ke kamarku. Apa yang kau lakukan? Januar. Sampai Ara menangis seperti ini. Ibuku menghampiri dengan raut khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Bu. Bela Januar serba salah. Aku tersenyum sambil menangis. Aku memeluk ibu, ayah, dan kakak secara bersamaan. Mereka terhenyak lalu membalas pelukanku saat aku berkata, aku rindu kalian. Terima kasih selalu ada untukku. Setidaknya masih ada mereka. Mereka yang benar-benar tulus menyayangiku. Kursi kerja itu berputar membuat pusing sang asisten. Charles tersenyum jumawa mengingat tadi Ara mengecup pipinya di hadapan orang banyak. Bahkan aku dapat menghirup harum manis buah ceri dari tubuhnya. Gumamnya dengan wajah mesum. Dia melompat dari kursinya lalu mendekati asistennya yang terkejut. Ara akan menikahiku. Ara, siapa Tuan? Pacar Tuan yang baru, ucap Ardan selaku asisten Charles. Charles memukul kepala Ardan dengan majalah bisnis. Aku tidak punya pacar baru. Aku hanya punya calon istri, Elara Nasution. Nyonya Elara istrinya Tuan Ares. Pria itu terkesiap. Kembali majalah itu mendarat di kepalanya. Kali ini dengan lebih keras. Jangan kau sebut nama si brengsek itu. Pria pecundang itu tidak pantas mendampingi Elara. Sumutnya, mereka sudah bercerai. Jangan pernah kau hubungkan mereka lagi di hadapanku. Mengerti? Charles menggeram hingga Ardan menelan selaiva karena takut. Baik Tuan, cicitnya sambil mengusap kepalanya yang ngilu. Charles tidak pernah menyesal telah melakukan hal nekat. Katakanlah jika ia berbohong tentang malam itu. Malam di mana Elara menidurinya. Padahal tidak. Dia hanya bersandiwara untuk menjerat Elara dalam dekapannya. Di saat dia sibuk mencari cara bagaimana mendapatkan wanita itu, Tuhan malah memberinya jalan tanpa diduga. Mereka dipertemukan ketika Elara sakit hati karena diceraikan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tentu saja pria itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Dengan bermodal cubitan diri sendiri di sekujur tubuh,
Elara mempercayainya jika wanita itu telah mengambil keperjakaannya. Kini warna cubitan itu mulai membiru membuat tubuh Charles seperti macan tutul. Dia beraba setiap tanda sambil membayangkan hal yang tidak-tidak. Akan nikmat sekali jika ini ulahmu, Ara. Sayangnya bukan. Yang kini kurasakan hanya ngilu. Keluhnya di depan cermin. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kau akan menikahiku. Serunya sambil bersenandung. Ardan hanya bisa menahan Mary melihat tuannya yang berbicara dan tertawa sendiri. Wajah berseri-seri tuannya belum pernah ia lihat sebelumnya. Semoga bukan hal buruk yang akan terjadi, batinnya. Ella Rapov. Kediaman Satya Nasution. Aku sibuk membantu ibu memilih menu diner malam ini. Kami akan makan malam bersama setelah sekian lama. Sejak aku menikah dengan Ares, aku jarang sekali mengunjungi orang tuaku. Semua karena waktuku yang tersita oleh perusahaan dan Ares. Dialah poros hidupku selama ini. Keluargaku pun memakluminya karena memang itu sudah kewajibanku sebagai istri sekaligus Nyonya Atmaja. Mereka semua belum aku beritahu perihal perceraianku hari ini dengan Ares. Aku berencana mengabarkannya nanti, saat makan malam berlangsung. Pria yang mengantarmu tadi Putera Evans Skutya, suami Widiawati, sahabat ayahmu. Tanya ibu sambil memperhatikan para pelayan yang menata meja makan. Iya bu, sahutku. Kenapa bukan Ares yang mengantarmu? Pancing ibu. Nanti kita bahas saat makan saja ya, bu. Aku ingin tidur di pangkuan ibu. Boleh. Wajah ibu tampak menegang kemudian ia tersenyum. Kamu ini, seperti anak kecil saja. Ibu menuntunku menuju sofa. Ibu duduk lalu menarikku untuk duduk di sampingnya, merebahkan kepalaku di pangkuannya. Aku memejamkan mata. Ini sungguh nyaman. Sudah lama aku tidak setenang ini. Aku memeluk kaki ibu. Tak terasa air mataku menetes. Tangan hangat yang sering kurasakan dari ibu mertuaku kembali kurasakan. Aku rindu dirinya. Aku rindu ibu mertuaku. Ara, kamu kenapa? Ibu merasakan tubuhku yang bergetar. Aku menggeleng dan semakin mengeratkan pelukanku. Aku tidak apa-apa ibu. Biarkan begini sebentar saja. Pintaku yang akhirnya membuat ibu terdiam namun tetap mengelus lembut kepalaku. Aku dan Ares sudah bercerai. Ucapanku menghentikan kegiatan makan ayah, ibu dan kakakku. Apa katamu? Tanya ayah. Ibu menatap bingung padaku. Aku melihat mereka satu persatu. Dengan lantang aku kembali mengucapnya. Aku sudah bercerai hari ini dengan Ares. Bantingan sendok terdengar dari arah ayahku. Apa-apaan ini? Kalian memutuskan begitu saja tanpa membicarakannya dengan ayah. Ayah menggeram. Bagus. Tinggalkan saja pria pecundang seperti dia. Aku mendukungmu. Ara, seloro Januar sambil mengacungkan jempol. Januar, hardik ayah membuat kakak diam. Ara, bilang kalau ini hanya lelucon. Pernikahan kalian sudah direncanakan dari kamu kecil. Dalam keluarga kita tidak pernah ada perceraian. Ibu kembali meyakinkan. Ares yang menceraikanku. Jawabku lirik. Ayah berdiri dari duduknya. Ia seperti hendak pergi ke suatu tempat namun, aku menghadangnya. Ayah, aku sudah bersedia. Biarkan saja. Aku tidak apa-apa, sanggahku. Dia pikir siapa dia. Semua ini pasti karena gundik itu. Biar ayah beri dia pelajaran. Kemarin ayah diam karena kamu meyakinkan ayah. Dan ini akhirnya. Satya ingin meledak rasanya. Membakar perusahaan mantan menantunya sepertinya adalah ide bagus. Aku mencekal dan melontarkan kata yang dapat membuat ayah diam. Bukan salah wanita itu. Jika bukan tuan rumah yang mengizinkannya masuk. Tidak mungkin semua ini terjadi. Ini pilihan Ares. Dan aku menghargainya. Biarkan dia. Karena kali ini kita sudah tidak berhubungan lagi dengan Atmaja. Ayah memelukku erat. Ayah tahu seberapa berartinya keluarga itu untukmu. Andai Ares melihat baktimu sebagai seorang menantu. Dia tidak akan sekeji ini. Aku membalas pelukannya. Aku akan berusaha mengikhlaskannya. Mungkin ini memang jalan Tuhan. Ayah, aku hanya butuh dukungan kalian. Ayah mengangguk. Aku tersenyum sambil melepas pelukan. Ayo kembali makan. Masih ada yang ingin aku sampaikan pada ayah, ibu dan kakak. Apa itu? Tanya ibu penasaran. Aku menuntun ayah kembali ke kursinya. Aku akan menikah minggu ini. Jawabku.
Apa? Ucap ayah, ibu dan kakak serentak. Aku hanya bisa tersenyum kikuk menanggapinya. Keesokan harinya, berita tentang perceraianku tersebar luas di dunia maya. Tinggal menunggu tersebar pula di media elektronik maupun cetak. Entah siapa yang membocorkannya. Mungkin pihak Ares sudah tidak sabar untuk mengganti posisiku dengan wanita itu. Martha sibuk membahasnya membuatku pusing. Nyonya, wanita itu selama tidak ada Nyonya selalu seenaknya. Apalagi sekarang setelah Nyonya tidak ada. Sudah jadi bos besar di sana, sumutnya. Biarkan saja. Jawabku asal. Sungguh malang nasib Tuan. Tuan pasti akan menyesal telah melepaskan Nyonya. Celotehnya sambil menyisir rambutku. Martha, bagaimana menurutmu dengan Charles? Ucapanku berhasil membuat gadis itu bungkam. Aku terkikik geli melihat matanya yang membola. Tuan Charlea yang mengantar Nyonya. Aku mengangguk. Setelah mengantarku kemarin, aku belum melihatnya lagi. Aku juga lupa untuk meminta kontaknya. Aku belum berterima kasih karena bantuannya. Sehingga aku tidak tampak menyedihkan di hadapan Ares dan wanita itu. Tuan Charles itu tampan. Bagaimana menjabarkannya ya Nyonya? Saya saja sampai terpesona. Nyonya benar-benar akan menikah dengannya. Dia melamarku 1 minggu sebelum perceraian. Aku tidak tahu Martha. Hanya saja aku harus mempertanggungjawabkan sesuatu dan aku harus menikahinya. Hatiku masih gamang. Kalau aku jadi Nyonya saya tidak masalah kehilangan Tuan Ares, lalu menikah dengan Tuan Charles. Ibaratnya menghempaskan barang bekas ke tempat sampah dan membeli barang baru yang masih gres. Ucapnya berapi-api, jadi tidak ada alasan untuk Nyonya bersedih. Nyonya dapat perjaka. Kata perjaka itu membuatku teringat kejadian malam itu. Benarkah aku merenggutnya? Aku memalingkan wajahku yang memanas. Bayangan sesuatu yang besar itu terlintas begitu saja. Ya ampun, seharusnya aku tidak berbicara apapun dengan Martha.